Bab 665. Keluar dari sini. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, Nancy Zhen dan Lingo Zhen sama-sama terkejut saat melihat garis keturunan leluhur tersebut. 20 garis keturunan leluhur. Ini sungguh berlebihan. Garis keturunan leluhur. Selain itu, mereka menemukan bahwa Sander Ye memiliki beberapa garis keturunan leluhur yang kualitasnya sangat baik, bahkan klan Zhen tidak memiliki garis keturunan leluhur yang begitu baik. Apakah klan yang ini begitu kaya? Kedua kakak beradik itu memang kaget. Saat ini, mereka sedikit ragu dengan kata-kata Sander Ye. Kamu bisa mengatakan dia sedang pamer, tetapi dia benar-benar punya sesuatu yang bagus. Tetapi kalau dikatakan bahwa klan yang memberikan garis keturunan leluhur setiap bulan, mereka benar-benar tidak percaya, karena intuisi mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini tidak mungkin, tetapi orang di depan mereka ini dapat menunjukkan 20 garis keturunan leluhur sekaligus. Ini sungguh berlebihan. Melihat keheningan Nancy Zhen dan adiknya, Sander Ye tersenyum, lalu berkata, "Kenapa kalian berdua datang cari aku hari ini?" Nancy Zhen melirik ke arah Sander Ye, menahan keterkejutan di hatinya, kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, sejujurnya, kami hari ini datang untuk urusan pasar Tao." Sander Ye mengangguk, "Sudah kuduga." Nancy Zhen berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, 30% properti di pasar Tao adalah milik klan Zhen." Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengambil anggur yang dituangkan Nancy Zhen untuk dia, lalu menyesapnya. Nancy Zhen menatap Sander Ye, menunggu jawaban. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Nona Nancy, kamu seharusnya sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, jadi aku tidak akan menjelaskannya secara detail. Yang ingin aku katakan adalah aku tidak berniat menjadi musuh klan Zhen, tapi pasar Tao sekarang milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya, sedangkan untuk properti di pasar Tao." Berbicara tentang ini, dia tersenyum dan berkata, "Nona Nancy, kalian bersaudara adalah orang-orang yang melakukan hal-hal hebat, aku pikir kita bisa berpikir jangka panjang." Mendengar ini, Nancy Zhen tiba-tiba menjadi tertarik, "Tuan Muda Ye, tolong ceritakan." Sander Ye berkata, "Aku akan membuka kembali pasar Tao." Nancy Zhen sedikit mengernyit, "Membuka kembali pasar." Sander Ye mengangguk, "Ya, tidak hanya itu, aku juga akan memperluas bisnis pasar Tao. Sebelumnya, pasar Tao hanya berurusan dengan orang-orang kelas atas, tapi sekarang aku telah memutuskan untuk memperluas pasar Tao ke semua kelompok. Dengan cara ini, pangsa pasar akan lebih besar, dan keuntungannya secara alami akan menjadi lebih besar." Nancy Zhen terdiam. Di masa lalu, pasar Tao hanya menargetkan master besar. Master-master ini memiliki daya beli yang sangat tinggi, tetapi sekarang Sander Ye ingin pasar Tao melakukan bisnis dengan semua orang. Keuntungannya bakal mengerikan. Nancy Zhen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kalau ini masalahnya, maka pasar ini akan kehilangan misterinya." Sander Ye bertanya, "Kenapa ingin menjadi misterius?" Zenan tidak bisa berkata-kata. "Benar. Untuk apa menjadi misterius? Tujuan membuka pasar tentu saja untuk menghasilkan uang." Sander Ye menambahkan, "Sebenarnya, maksud aku adalah setelah kita benar-benar membuka pasar Tao, kita juga dapat membuka tempat perdagangan kelas atas yang terpisah. Tempat perdagangan ini setara dengan pasar Tao saat ini. Hanya mereka yang memiliki identitas tertentu dan kekuatan talenta yang bisa memasuki tempat perdagangan ini, sehingga para pemain top itu juga akan merasa sangat nyaman. Ibarat bermain-main, kalau yang ada hanya taipan lokal yang kuat dan tidak ada warga internal yang kuat, maka permainan ini pasti tidak akan bertahan lama, karena setelah taipan lokal dan master menghasilkan uang, kalau tidak ada warga internal yang kuat yang disiksa mereka, di mana lagi mereka akan mendapatkan kesenangan?" Nancy Zhen memandang Sander Ye, "Tuan Muda Ye ingin kita membeli saham." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu mewakili klan Zhen?" Lingo Zhen ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara ketika Nancy Zhen berkata, "Ya." Sander Ye melirik Lingo Zhen, lalu memandang Nancy Zhen, "Benarkah bisa?" Nancy Zhen mengangguk, "Ya." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Aku bisa memberikan 20% saham kepada klan Zhen." Nancy Zhen berkata, 30%.
Sander Ye menggelengkan kepalanya, 20%. Nancy Zhen berkata, kalau 30%, klan Zhen. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia baru ingat bahwa dia tidak begitu berhak banyak bicara di klan Zhen. Sander Ye memandang Nancy Zhen, menunggu kalimat selanjutnya. Di bawah tatapan Sander Ye, ekspresi Nancy Zhen tetap tidak berubah. Tuan Muda Ye, sejauh yang aku tahu, tanah kuno tidak bersahabat dengan kamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku tidak peduli. Nancy Zhen terdiam. Sander Ye memandang Nancy Zhen, klan Zhen menginginkan 30%, itu bukan tidak mungkin, tapi apa yang bisa diberikan klan Zhen kepadaku? Nancy Zhen berkata, koneksi dan kepercayaan. Sander Ye tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Nancy Zhen berkata, saat kita berada di pasar Tao sekarang, seluruh pasar Tao sepi dan sunyi, pastinya tidak ada orang lain di pasar lain juga. Kenapa seperti ini? Itu karena tidak ada yang percaya Tuan Muda Ye sekarang mampu menangani klan Zhen dan tanah kuno. Karena Tuan Muda Ye terlalu misterius dan kemunculannya terlalu mendadak, setiap orang memiliki sikap menunggu dan melihat terhadap Tuan Muda Ye. Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit, kalau kami memberitahu mereka bahwa klan Zhen telah mencapai kerja sama dengan kamu, maka aku yakin para pedagang yang masih menunggu untuk melihat situasi akan segera percaya pada pasar Tao kita, dan kamu bahkan tidak perlu mendatangi mereka satu persatu, mereka akan mendatangimu dan meminta untuk menetap di pasar. Sander Ye mengangguk, apakah masih ada lagi? Nancy Zhen berkata, koneksi. Klan Zhen memiliki jaringan kontak yang sangat besar. Dengan bantuan kami, pembukaan pasar Tao kamu dapat mengurangi banyak masalah. Tidak hanya itu, akan lebih mudah bagi kamu untuk memperluas skalanya pasar Tao. Tentu saja, Tuan Muda Ye, kamu dapat menyelesaikan masalah ini bahkan tanpa bantuan klan kami, tetapi itu pasti akan memakan waktu pasti sangat berharga bagi Tuan Muda Ye, kan? Sander Ye tersenyum dan berkata, ya. Nancy Zhen menghela nafas lega. Sander Ye tiba-tiba berkata, tanah kuno. Nancy Zhen menggelengkan kepalanya dengan tegas, Tuan Muda Ye, kami tidak dapat membantu kamu untuk tanah kuno, karena kalau kami membantu kamu, itu seperti berperang langsung dengan tanah kuno, kalau kami berperang dengan mereka, itu hanya akan menguntungkan keluarga Zhen. Selain itu, tidak ada gunanya bagi kita berperang dengan tanah kuno demi pasar Tao. Sander Ye terdiam. Nancy Zhen menambahkan, tetapi kami dapat membantu kamu secara diam-diam. Sander Ye tersenyum dan berkata, diam-diam. Nancy Zhen mengangguk, ya, misalnya, informasi dan sebagainya. Aku yakin inilah yang Tuan Muda Ye butuhkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Nancy Zhen merasa sedikit senang, kamu setuju? Sander Ye mengangguk, aku setuju. Nancy Zhen berkedip dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Sander Ye akan langsung setuju. Sander Ye, Nona Nancy, kalau pasar Tao ingin dipulihkan, banyak hal yang perlu dilakukan. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki masalah yang harus dihadapi di tanah kuno, jadi aku ingin kamu membantuku untuk sementara ini mengelola pasar Tao. Bagaimana menurutmu? Nancy Zhen sedikit terkejut, aku yang mengelola pasar Tao. Sander Ye mengangguk, ya. Nancy Zhen sedikit bingung, kenapa memilih aku? Sander Ye tersenyum dan berkata, karena Nona Nancy mampu. Nancy Zhen berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, aku bersedia mengelola pasar Tao, dan aku yakin bahwa aku dapat mengelola pasar Tao dengan baik, tetapi keluarga aku, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku percaya pada kalian berdua. Mendengar ini, Nancy Zhen dan Lingo Zhen saling berpandangan. Akhirnya Nancy Zhen mengangguk, karena Tuan Muda Ye percaya pada kami. Tenangkan Tuan Muda Ye, aku akan membuat pasar Tao terbuka untuk mendapatkan keuntungan secepatnya dan perluas ukuran kotanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita bicara tentang tanah kuno. Nancy Zhen mengangguk, ada 5 master yang tak tertandingi di tanah kuno. Yang terkuat di antara mereka adalah Dewa Siluman. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan kedalamannya tidak diketahui. Yang kedua adalah 4 Raja Iblis di bawahnya.
Keempat Raja Iblis ini adalah semuanya ranah Shinto dengan bab 60% keilahian dan mereka adalah monster, jadi kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Selain itu, mereka masing-masing memiliki legiun monster yang kuat. Legiun monster. Thunder Ye merenung. Karena dia menemukan bahwa kekuatan Arya untuk mengintimidasi monster sangat kuat, itu semacam penindasan garis keturunan. Nancy Zen melanjutkan, selain itu, ada ras misterius di tanah kuno yang disebut klan Dewa Raksasa. Mereka sebenarnya bukan monster, tetapi mereka bersekutu dengan monster di tanah kuno dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Oke, jadi kamu harus berhati-hati dengan klan Dewa Raksasa ini. Thunder Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Nancy Zen melirik ke arah Thunder Ye, kemudian berkata, aku baru saja mendapat kabar bahwa tanah kuno baru saja mengirim orang ke dunia gunung laut, dan monster di dunia gunung laut telah ditundukkan. Mendengar ini, Thunder Ye langsung mengernyit, taklukkan dunia gunung laut. Nancy Zen mengangguk, ya. Thunder Ye bingung, kenapa? Nancy Zen menggelengkan kepalanya, entahlah, masalah ini cukup aneh, karena perintah ini tidak dikeluarkan oleh Raja Iblis tertentu, tetapi oleh Dewa Siluman itu sendiri. Dalam keadaan normal, dunia gunung laut tidak layak karena diperintahkan oleh Dewa Siluman sendiri, karena dunia gunung laut saat ini bukan lagi dunia gunung laut yang dulu. Thunder Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja. Tangani masalah satu persatu. Nancy Zen melirik Thunder Ye dan mengangguk, aku pikir Tuan Muda Ye seharusnya sudah punya cara untuk menghadapinya. Thunder Ye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Nancy Zen tiba-tiba mengerutkan kening. Thunder Ye bertanya, apa? Nancy Zen berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, Raja Iblis meninggalkan tanah kuno. Thunder Ye tersenyum lalu berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Nancy Zen dan Lingo Zen keluar dari pagoda kecil. Thunder Ye memandang Nancy Zen dan berkata, bagaimana cara membuka kembali pasar, kamu memiliki wewenang penuh untuk menghadapinya. Nancy Zen mengangguk, oke, aku akan kembali untuk meminta bantuan. Thunder Ye, kita akan bertemu di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Thunder Ye pergi, Lingo Zen berkata dengan suara yang dalam, Kak, Tuan Muda Ye ini tidak sederhana. Nancy Zen mengangguk, dia memang tidak sederhana. Lingo Zen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sepertinya kita tidak bisa mewakili klan Zen. Tak satu pun dari mereka adalah ahli waris, jadi mereka sebenarnya tidak punya banyak suara di klan Zen. Alasan kenapa mereka dikirim untuk menangani masalah ini kali ini bukan hanya untuk melatih mereka, tetapi juga karena ada satu orang lagi yang bersedia yang merupakan pewaris klan Zen tapi dia tidak punya waktu, kalau tidak, bukan giliran mereka sama sekali. Nancy Zen berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu, tapi kita ingin bekerja sama dengannya, jadi hanya bisa mengatakan ini. Selain itu, aku pikir dia mungkin tahu bahwa kita tidak memiliki suara besar di klan Zen. Lingo Zen sedikit bingung, lalu kenapa dia memilih bekerja sama dengan kita? Mungkinkah dia naksir kamu, Kak? Wajah Nancy Zen memerah karena malu, dan dia menamparkan kepala Lingo Zen, keluar dari sini. Lingo Zen bersambung.